Munifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Munifa. Apa kabarnya? Mana Bu Ani, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu Ani. Alhamdulillah sami-sami sehat. Bu Ani, Nggih. ini jenengan masih sedang longgar ya Bu Ani ya? Insya Allah Tidak ada ini kesibukan atau gimana gitu? ya, insya Allah longgar Bu. Tapi mohon maaf kalau ini masih bisa menemui melalui Gmeet. Belum bisa ngopi darat ini Bu. Ngomong-ngomongnya melalui Gmeet Ya, saja. kapan-kapan kita bisa Yes, ya. bisa ketemu Bu Ani. Bu Munifa dari kemarin sepertinya ingin ngobrol dengan saya. Itu rencananya gimana Ibu? Ada apa? Ya ini Bu Ani, rencananya itu saya pengen curhat Bu Ani. Ada suatu hal dalam proses pembelajaran saya yang menjadi pikiran bagi saya karena saya belum bisa menyelesaikannya ini. Oh gitu. Jadi dalam pertemuan kita ini saya berharap nanti saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi dari pertemuan kita ini Bu Ani. Oke. Nah, Ibu tadi ingin mendapatkan solusi dari pertemuan ini nggih Bu? Nah, itu ada permasalahan apa kira-kira Bu? Ada permasalahan gini Bu Ani. Nggih. Ya, saya itu kan mengajar bab keanekaragaman hayati biologi ya Bu Ani ya di kelas di jam terakhir dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dalam materi keanekaragaman hayati itu sudah untuk materinya sudah saya berikan kepada anak-anak Bu karena saya ingin melihat kesiapan anak-anak dalam memperoleh pembelajaran besoknya begitu. Nah, tetapi di dalam prosesnya di mana ini termasuk usaha anak-anak untuk memahami materi saya di dalam prosesnya itu ada salah satu anak yang kayaknya ogah-ogahan gitu Bu. Padahal mereka kan yang lainnya sudah semangat untuk mempelajari, untuk memahami begitu di dalam proses pembelajaran itu. Tapi ini ada salah satu anak itu yang main gadget sendiri, jadi tidak fokus terhadap materi yang saya berikan gitu Bu. Oh iya Bu. Dari cerita Ibu tadi berarti sepertinya begini ya, Ibu itu sudah memberikan materi, berusaha menjelaskan, tetapi ada salah satu siswa yang masih kurang antusias. Apa betul begitu Bu? Ya, gitu Bu. Oh nggih. Nah, setelah nanti kita coaching, kita ngobrol-ngobrol, yang Ibu harapkan dari hasil coaching nanti apa Ibu? Dari pertemuan kita ini Ibu? Yang saya harapkan dari hasil coaching ini, saya menemukan solusi agar anak didik saya itu bisa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian dari produk yang dihasilkan itu bisa maksimal Bu, gitu. Oh iya. Okay. Jadi kan anak-anak dalam proses pembelajaran itu kan gini Bu ya, begitu materi saya berikan materi keanekaragaman hayati itu kan ada pemberian nama di di masing-masing di lingkungan sekolah itu kan banyak pohon-pohon ya Bu ya yang belum diberi nama. Nah itu pemberian nama Latin gitu. Nah setelah itu anak-anak juga saya ajari untuk membuat barcode-nya Bu.
Jadi nanti hasil produknya itu adalah barcode yang atau QR yang di dalamnya itu memuat informasi-informasi tentang tumbuhan yang sudah difoto anak-anak itu, Bu. Seperti itu. Oh iya ya, itu bagus Bu. Jadi Ibu memiliki tujuan agar anak-anak itu antusias belajar, terus kemudian bisa memahami apa yang Ibu ajarkan, seperti dengan tadi menamai dengan nama-nama Latin seperti itu Bu ya. Jadi ya. Nah, jadi anak-anak saya beri kebebasan Bu untuk milih pohon yang mana yang mereka yang mereka berikan nama Latin beserta informasi tentang pohon atau tumbuhan itu sendiri begitu. Saya beri kebebasan Bu anak-anak itu sesuai dengan potensi mereka. Nah, Ibu ingin seperti yang Ibu utarakan tadi, ingin agar anak-anak antusias, anak-anak semangat belajar, mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ibu kira-kira memiliki kesempatan atau kompetensi apa yang dimiliki oleh Bu Munifa untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Kompetensi atau kesempatan atau peluang apa yang Ibu miliki? Nah, begini Bu Ani, pada saat proses pembelajaran ini saya kan juga menggunakan literasi digital ya. Jadi karena semua anak-anak itu juga memakai digital, ada HP ya, jadi saya menggunakan literasi digital. Nah, semua materi itu saya berikan melalui digital. Nah, saya di sini ada kemampuan untuk membuat barcode Bu. Jadi itu yang saya gunakan agar mereka itu ada variasi, ada semangat untuk membuat, kan asik begitu Bu. Jadi mereka membaca dipaksa memang harus membaca, karena kalau mereka tidak membaca otomatis mereka tidak akan bisa memberikan informasi terhadap tumbuhan yang mereka foto tadi. Jadi saya ajari Bu untuk membuat barcode itu tadi atau QR itu tadi. Nah, di sini anak-anak antusias Bu untuk membuatnya, dan mereka juga bersemangat untuk berliterasi begitu Bu Ani. Bagus loh Bu, itu kompetensi Ibu luar biasa itu dengan literasi digital itu tadi. Jadi kalau yang selama ini biasanya menamai nama-nama Latin itu menggunakan manual begitu ya Bu, Ibu sudah menggunakan barcode. Itu kan sudah luar biasa sekali kompetensi Ibu. Sekarang kalau Bu, kompetensi Ibu yang luar biasa tersebut sudah Ibu laksanakan, kira-kira keberhasilan yang Ibu capai menurut Ibu itu sampai saat ini itu sudah berapa persen, Bu? Menurut saya, sesuai dengan yang saya amati ya Bu ya, dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan anak-anak itu masih sekitar 80%-an Bu. 80%-an ya Bu ya. Terus kemudian kira-kira untuk yang 20% itu kira-kira ada hambatan apa Bu? Ada gangguan apa itu? Yang menyebabkan kok belum bisa maksimal begitu, masih 80%. Kira-kira 80% anak itu ada gangguan atau hambatan apa Bu untuk mencapai tujuan itu? Ya, gini Bu, karena untuk anak yang yang tadi ya Bu ya, yang tidak bersemangat literasi, itu mungkin karena jam saya untuk yang ini adalah jam terakhir ya Bu ya. Jadi mereka itu merasa ada yang jenuh gitu Bu. Mulai dari
jam pertama sampai jam terakhir menerima pelajaran, akhirnya mereka merasa jenuh begitu Bu. Itu kalau saya tanya ya Bu ya, kenapa kamu kok seperti ini, kok tidak bersemangat berliterasi, tidak berkolaborasi dengan teman-temannya, kenapa kamu kok agak ada rasa malas begitu, katanya jenuh begitu Bu. Oh, itu yang menyebabkan mereka seperti itu. Berarti hambatan atau gangguannya itu karena Ibu di jam terakhir anak-anak kadang jenuh begitu ya Bu? Iya. Nah, kalau Ibu tahu seperti itu, Ibu tempatnya jadwalnya di jam terakhir, anak-anak juga kadang jenuh. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu, Bu? Nah, ini Bu, saya akhirnya begini ya, karena mereka merasa jenuh, merasa tidak semangat untuk menerima pelajaran dan melakukan diskusi dengan teman-temannya, kemudian mereka juga ada yang jenuh untuk membuat QR itu tadi ya, jenuh, kesel aku gitu ya. Akhirnya di situ di dalam pembelajaran saya itu saya masukkan KSE Bu. Jadi seperti metode stop itu ya, dengan iringan musik yang membuat mereka santai, kemudian rileks begitu Bu. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah mereka merasa senang, mereka nyaman dan merasa nyaman dan bersemangat kembali untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya begitu. Bagus loh Bu itu. Mengkombinasikan pembelajaran dengan KSE itu ya Bu ya. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan apalagi di jam terakhir itu Bu Munifa luar biasa. Tadi dengan teknik-teknik seperti stop seperti itu Bu ya, untuk menghadirkan fokus ya Bu ya. Iya. Iya, itu sudah sangat luar biasa. Iya Bu Ani. Terus kemudian kira-kira Bu Munifa bisa melaksanakan seperti itu, mencapai tujuan anak-anak itu tetap antusias itu dengan KSE, dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, dengan literasi digital itu kira-kira berapa jangka waktu yang dibutuhkan itu Bu? Ini untuk pembelajaran berikutnya sudah bisa saya laksanakan Bu. Oh ya ya, Bu Munifah berarti sudah siap begitu ya Bu ya, dengan cara-cara tersebut. Ya berikutnya bisa memakai cara-cara seperti ini Bu. Nggih. Bu Munifah, kira-kira ada yang membutuhkan bantuan siapa begitu, teman, rekan guru atau yang lain untuk menjaga, membantu Bu Munifah melaksanakan komitmen Bu Munifah tadi? Ya, dalam proses pembelajaran ini memang saya butuh teman sejawat ya Bu ya, yang bisa membantu komitmen saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga saya bisa melakukan dengan baik untuk pembelajaran ini Bu. Iya, jadi Bu Munifah membutuhkan butuh dukungan dari teman sejawat dan semua aspek yang ada di sekolahan. Nggih. Bu Munifah, setelah coaching hari ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Setelah coaching ini Bu, saya kedepannya akan melaksanakan pembelajaran ini dengan memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian dengan memperhatikan bagaimana murid itu berusaha dalam pemahaman materi-materi yang akan saya berikan. Kemudian saya juga akan memperhatikan terhadap potensi murid saya yang berbeda-beda. Jadi di sini saya akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk
mengeksplorasi potensi mereka masing-masing. Jadi mengembangkan potensi murid yang sudah mereka miliki, Bu. Jadi produknya nanti bisa bervariasi sesuai dengan potensi murid saya. Itu. Setelah itu saya juga akan melaksanakan dalam pembelajaran ini, Bu. Karena mungkin di jam-jam terakhir ya, saya juga memperhatikan bagaimana kondisi murid saya di jam terakhir, sehingga saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat murid saya semakin nyaman, rileks, dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran, Ibu. Itu yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, semangat Bu Munifah untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya. Semangat KSN-nya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, Bu Munifah ya. Semoga semuanya berhasil. Bu Munifah, semangat. Amin, amin. Terima kasih Bu Ani atas coachingnya hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa bertemu kembali di lain waktu. Amin, amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Bu Ani dan Bu Munifah untuk proses coaching hari ini. Sebagai coach Bu Ani tadi sudah menanyakan terkait dengan ini ya, menanyakan terkait dengan kekuatan yang dimiliki oleh coaching Bu Yani. Oke, sudah Pak, sudah kekuatan. Nah, artinya sebenarnya ini adalah menjadi kunci Bu Ani. Artinya ketika ini menjadi kunci, akhirnya bisa terbongkar kekuatan yang dimiliki oleh coach, sehingga dari kekuatan itu kemudian muncul keyakinan coach untuk melakukan sesuatu. Karena itu sudah ditanyakan secara otomatis berdasarkan pengamatan saya, itu alur cerita sudah berjalan dengan baik, mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab sudah muncul semua dari Bu Ani ini tadi, termasuk yang tadi ini Bu ya, rencana pertemuan, targetnya seperti apa kan sudah ditanyakan Bu Ani ya. Oke, sampun. Sudah sangat lengkap, sudah luar biasa, dan ini proses coaching yang menarik itu, dan ini bisa diterapkan untuk di hari-hari biasanya. Oke, terima kasih. Itu hasil pengamatan dari saya, Bu Ani dan Bu Munifah. Monggo dilanjutkan. Terima kasih.